6 klub Eropa bakal bikin Piala Presiden 2025 jadi ajang pramusim paling seru. Piala Presiden 2025 akan menjadi salah satu ajang pramusim yang paling dinanti dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apa yang membuat turnamen ini semakin menarik? Kehadiran klub-klub raksasa Eropa. Kabarnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memberikan bocoran jika tahun ini format Piala Presiden akan berbeda. Tidak hanya tim lokal, tapi juga sejumlah klub besar dari luar negeri siap berpartisipasi membawa daya tarik internasional ke tanah air. Menurut kabar, ada 6 klub Eropa yang sudah diundang untuk ikut serta dalam Piala Presiden 2025 yang menjadi ajang pemanasan untuk Liga 1 2025 hingga 2026. Erick Thohir juga berharap minimal 4 klub luar negeri dapat hadir di Indonesia. Beberapa klub sudah memberikan respons positif, meskipun nama-nama mereka masih dirahasiakan. Namun, jika semua tim yang diundang benar-benar datang, Piala Presiden 2025 bakal menjadi momen bersejarah yang tak boleh dilewatkan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Tak hanya memperkuat daya saing tim Liga 1, kehadiran klub-klub Eropa ini juga bakal memanjakan mata para pecinta sepak bola tanah air yang berkesempatan melihat aksi mereka secara langsung. Penasaran siapa saja klub-klub yang diprediksi bakal ikut? Yuk, simak daftar lengkapnya. 6. FC Dender langkah awal menuju Asia. FC Dender, sebuah klub asal Belgia yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus, menjadi salah satu tim yang berpotensi hadir di Piala Presiden 2025. Dengan koneksi yang dimiliki oleh Sitorus, peluang klub ini untuk tampil di Indonesia cukup besar. Apalagi mereka memiliki pemain andalan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Kehadiran Oratmangoen di Piala Presiden bakal menjadi momen spesial bagi penggemar sepak bola Indonesia yang ingin melihat langsung aksi sang pemain di tanah air. Selain itu, Piala Presiden bisa menjadi langkah strategis bagi Dender untuk memperluas fanbase mereka di Asia. 5. NEC Nijmegen Verdonk siap tampil di Indonesia. NEC Nijmegen, klub asal Belanda yang memiliki pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, juga berpotensi meramaikan Piala Presiden 2025. Verdonk baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2028, yang artinya ia akan tetap berada di Nijmegen dalam waktu dekat. Gaya bermainnya yang atraktif dan penuh semangat membuatnya menjadi daya tarik tersendiri. NEC Nijmegen terkenal dengan sistem pengembangan pemain muda yang solid dan siapa tahu dengan bermain di Indonesia, mereka bisa menemukan talenta muda lokal yang berpotensi menembus Eropa. 4. Oxford United, 2 pemain Indonesia dalam satu tim. Oxford United, klub asal Inggris yang saat ini dimiliki oleh Erick Thohir, adalah salah satu klub yang kemungkinan besar akan tampil di Piala Presiden 2025. Menariknya, Oxford memiliki 2 pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Marcelino, yang sedang berada dalam performa terbaiknya, bisa menjadi salah satu bintang utama dalam turnamen ini. Dengan gaya permainan cepat dan agresif yang dimiliki Oxford, turnamen ini tentu akan semakin menarik dengan kehadiran klub asal Inggris tersebut. 3. Venezia Izzas siap tampil di rumah sendiri. Venezia, klub asal Italia yang sedang berjuang agar tidak terdegradasi dari Serie B, juga diprediksi akan ikut meramaikan Piala Presiden 2025. Apa yang membuat Venezia begitu spesial? Tentu saja karena mereka memiliki kapten timnas Indonesia, J.I. Izzas. Keberadaan Izzas di Venezia memberi klub ini daya tarik tersendiri, apalagi jika mereka benar-benar datang ke Indonesia untuk berkompetisi. Selain itu, Venezia dikenal dengan desain jersey yang keren dan gaya bermain yang atraktif, sehingga kehadirannya akan memberikan warna baru dalam turnamen ini. 2. Como 1907, ambisi besar dengan sentuhan Indonesia. Como 1907, klub asal Italia yang dimiliki oleh Djarum Group, juga termasuk dalam jajaran klub yang bisa tampil di Piala Presiden 2025. Como memiliki hubungan spesial dengan Indonesia dan mereka mungkin akan membawa kembali Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang saat ini dipinjamkan ke Palermo, ke Como pada musim panas 2025. Como sendiri tengah berambisi untuk naik kasta ke Serie A dan kesempatan bermain di Indonesia bisa menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk memperkenalkan diri ke lebih banyak penggemar. Jika mereka datang, pastinya bakal menjadi sorotan besar di turnamen ini. 1. Borussia Mönchengladbach, raksasa Bundesliga siap mengguncang. Inilah yang paling dinantikan. Borussia Mönchengladbach, klub raksasa asal Jerman, menjadi tim yang paling ditunggu kehadirannya di Piala Presiden 2025. Pada musim panas 2025, mereka akan mendapatkan Kevin Dix, pemain timnas Indonesia yang kini membela klub tersebut.
Selain itu, Borussia Mönchengladbach juga memiliki akademi sepak bola di Indonesia, tepatnya di BSD, Tangerang. Ini menjadi alasan mengapa mereka begitu dekat dengan penggemar sepak bola Indonesia. Kehadiran mereka di Piala Presiden 2025 tentunya akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, mengingat Borussia Mönchengladbach merupakan salah satu klub dengan sejarah panjang di Bundesliga. Piala Presiden 2025 balakan jadi ajang bersejarah untuk sepak bola Indonesia. Jika semua hadir, Piala Presiden 2025 tidak hanya akan menjadi ajang pramusim biasa, tapi juga bisa menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi tim-tim Liga 1 untuk bersaing dengan klub-klub Eropa dan memperlihatkan kualitas mereka di hadapan dunia. Selain itu, turnamen ini juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Bisa dibayangkan betapa panasnya persaingan nanti di lapangan. Jadi, sudah siap mendukung tim favoritmu di Piala Presiden 2025? Mari kita saksikan bersama bagaimana turnamen ini bakal mengguncang Indonesia. Gaspol. Kevin Dix geboren in den Niederlanden und aus der Liste von Borussia Mönchengladbach. Gol, assist, penalti. Kevin Dix on fire. Bek gacor ini bikin jurnalis Jerman melongo. Bro, siap-siap buat geger. Timnas Indonesia lagi dapat sorotan dunia dan kali ini bukan kaleng-kaleng. Salah satu punggawa Garuda, Kevin Dix, bikin jurnalis Jerman sampai kasih pujian setinggi langit. Wah, makin panas aja nih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Gaspol menuju Piala Dunia 2026. Bulan Maret nanti bakal jadi bulan yang menegangkan buat skuad Garuda. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bakal adu kuat lawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Tiket keputaran final Piala Dunia 2026 jadi incaran dan pastinya Garuda nggak mau pulang dengan tangan kosong. Kabar makin seru karena ada banyak amunisi baru yang siap meledak. Ole Romeo udah resmi gabung dan ada 3 nama lain yang lagi dalam proses naturalisasi, Emil Audero, dan James, dan Joy Pelupesi. Kalau semua proses beres tepat waktu, Timnas bakal makin sangar. Dix bikin geger di Jerman. Timnas nggak cuma dapat tambahan pemain baru, tapi juga suntikan moral dari berbagai pujian dunia. Salah satu pemain yang jadi bahan omongan adalah Kevin Dix. Pemain keturunan 28 tahun ini nggak main-main loh. Sekarang masih bela FC Copenhagen di Denmark, tapi musim depan udah siap berkostum Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga Jerman. Wih, makin kece aja nih. Baru-baru ini Dix unjuk gigi bareng Copenhagen di Liga Konferensi Eropa lawan Heidenheim. Main di Volta Arena Jumat dalam kurung 21 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, Dix tampil brutal. Dia nyumbang 1 gol plus 1 assist dan timnya menang telak 3-1. Copenhagen sukses comeback dari kekalahan di leg pertama dan agregat jadi 4-3. Nggak cuma soal mencetak gol dan assist, Dix juga menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Dengan pengalaman bermain di Eropa, dia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Copenhagen. Para pengamat bahkan menyebut Dix sebagai pemain bertahan yang punya visi permainan luar biasa. Dia nggak cuma jago bertahan, tapi juga aktif membantu serangan. Dengan gaya main seperti ini, Gladbach jelas bakal punya tambahan tenaga besar di lini belakang. Jurnalis Jerman sampai takjub. Nama Dix makin moncer di Jerman, apalagi udah ketok palu bakal gabung Gladbach musim panas nanti. Salah satu jurnalis Jerman, Thomas Grulke dari Rheinische Post, langsung terkesima sama performa Dix. Kevin Dix menunjukkan apa yang bisa diharapkan oleh para fans Borussia, tulis Grulke dengan penuh semangat. Gak cuma soal aksi brilian, Dix juga dikenal sebagai algojo penalti andalan di Copenhagen. Musim ini dia udah sukses cetak 12 dari 13 penalti. Gokil banget kan? Grulke sampai bilang kalau Gladbach bisa beruntung banget dapetin Dix yang punya kualitas top tier. Ketika klub asal Denmark dapat penalti di Heidenheim sesaat setelah turun minum, Dix nendang dengan penuh percaya diri buat bikin skor jadi 2-0 tambahnya. Menurut Grulke, Dix punya kualitas yang sangat jarang ditemukan di back-back lain. Selain disiplin dalam bertahan, dia juga punya insting menyerang yang tajam. Bahkan beberapa analis Bundesliga memprediksi Dix bisa menjadi salah satu back terbaik di Jerman musim depan. Di Heidenheim performanya begitu mencolok. Grulke juga menyoroti mentalitasnya yang tenang dalam tekanan tinggi. Itu alasan kenapa Gladbach bisa jadi makin kokoh musim depan dengan kehadirannya.
Di Heidenheim, itu sudah sangat jelas bahwa Borussia telah mengamankan servis seorang defender dengan kualitas yang sangat menarik, ucap Grolke. Garuda makin berkibar. Dengan makin banyaknya pemain keturunan yang gabung timnas, Indonesia makin diperhitungkan di kancah internasional. Kalau performa kayak gini terus, bukan nggak mungkin Garuda bakal bikin gebrakan besar di Piala Dunia nanti. Banyak fans yang berharap Dix segera bergabung dan memberikan dampak besar untuk timnas Indonesia. Kombinasi antara pemain lokal dan pemain keturunan yang berkarier di Eropa jelas bikin timnas makin kompetitif. Jangan lupa, lawan yang dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lawan sembarangan. Australia dan Bahrain punya sejarah kuat, tapi dengan skuad yang makin solid, Indonesia punya peluang besar buat lolos. Selain itu, kehadiran Dix juga bisa jadi inspirasi buat pemain muda Indonesia. Dengan kerja keras dan determinasi tinggi, bukan nggak mungkin kita bakal lihat lebih banyak pemain Indonesia yang sukses di Eropa. Jadi, siap-siap buat dukung timnas Indonesia ya. Gaspol terus timnas Garudaku. Garuda menuju Piala Dunia, doa, semangat, dan perjuangan tanpa batas. Bulan Ramadan kali ini terasa lebih spesial buat pecinta sepak bola tanah air. Kenapa? Karena PSSI baru aja ngadain acara doa bareng buat timnas Indonesia biar makin moncer di kualifikasi Piala Dunia 2026. Acara ini digelar di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), tepatnya di depan Garuda Store, Jumat (28/2 malam. Gak cuma sekadar kumpul-kumpul, ribuan supporter hadir dengan semangat membara buat dukung perjuangan skuad Garuda. Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir bareng Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali, beberapa anggota Komite Eksekutif, serta legenda-legenda timnas seperti Marzuki Nyakmed, Dede Sulaiman, Bambang Nurdiansyah, Ilham Jayakesuma, dan Charis Yulianto. Bener-bener momen yang gak boleh dilewatkan. Dari sholat maghrib sampai hujan deras, semangat tetap membara. Acara dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Baru aja selesai, hujan deras langsung mengguyur. Tapi bukannya bubar, para supporter malah makin kompak bertahan. Hujan deras gak bikin mereka surut semangat. Inti acara tetap berjalan khidmat dengan ceramah bernuansa sepak bola dari Ustadz Dasar Latif yang disambung dengan doa bersama. Erick Thohir menegaskan kalau acara ini bukan cuma sekadar formalitas, tapi bagian dari ikhtiar nyata buat dukung timnas. Kerja keras itu wajib, tapi jangan lupa doa juga harus keras. Kata Erick, dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini, harapan besar dititipkan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Doa dan semangat untuk skuad Garuda. Dasar Latif juga menambahkan kalau doa itu bukti kalau kita bukan cuma mengandalkan usaha, tapi juga meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Orang yang sering berdoa itu hilang kesombongannya. Kalau menang, dia bersyukur. Kalau kalah, dia tetap sabar karena yakin itu sudah kehendak Allah, katanya. Selain doa dan ceramah, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni seperti marawis, perkusi, juggling bola, bahkan stand-up komedi dari komika Afif Syafi'i. Jadi nggak cuma serius, tapi juga tetap seru dan penuh kebersamaan. Target besar Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa termasuk duel berat melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret, dukungan penuh dari supporter sangat diperlukan. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia dan unggul selisih gol atas Bahrain serta Cina. Artinya peluang lolos masih sangat terbuka. Para mantan pemain timnas juga sepakat kalau doa dan usaha harus berjalan beriringan. Ilham Jayakesuma bahkan mengingatkan betapa pentingnya doa orang tua sebelum bertanding. Dulu sebelum main, saya selalu minta doa orang tua, terutama ibu. Itu yang bikin saya merasa lebih tenang di lapangan, ujarnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Charis Yulianto. Menurutnya, tekanan buat timnas sekarang sangat besar, terutama karena ekspektasi publik yang tinggi. Siapapun pelatihnya, pemain harus kasih yang terbaik. Lawan Australia dan Bahrain nanti harus tampil maksimal. Tegas mantan bek tangguh timnas ini. Sepak bola itu pemersatu bangsa. Acara ini bukan cuma sekadar doa bersama buat timnas, tapi juga jadi bukti kalau sepak bola bisa menyatukan bangsa. Semua elemen dari supporter, legenda, hingga pengurus PSSI berkumpul dengan satu harapan melihat Indonesia berlaga di panggung sepak bola dunia. Gak cuma soal menang atau kalah, tapi bagaimana timnas bisa membawa kebanggaan buat seluruh rakyat Indonesia. Sepak bola itu soal semangat, persatuan, dan kebersamaan.
Karena itu doa dan dukungan dari seluruh elemen bangsa jadi kunci penting dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Jadi, buat semua pecinta bola tanah air, ayo terus dukung Timnas Indonesia dengan semangat penuh. Kita semua satu suara, Garuda di dadaku, Piala Dunia tujuan akhirku.